Arus lalu lintas di jalur objek wisata Lembang padat dan antrian kendaraan wisatawan dari arah Bandung, dan mengantisipasi kepadatan lalu lintas, Satlantas Polres Cimahi memberlakukan kebijakan satu arah dari Bandung menuju Lembang. Tingginya antusiasme warga untuk berlibur mengunjungi sejumlah lokasi wisata di Lembang mengakibatkan antrian kendaraan. Dan untuk mengurai kemacetan, Satlantas dari Polres Cimahi, Jawa Barat memberlakukan kebijakan satu arah dari arah Bandung menuju Lembang. Menurut Kasat Lantas Polres Cimahi, lalu lintas kendaraan menuju Lembang terus meningkat signifikan sejak hari pertama Lebaran. Polisi juga menghimbau wisatawan menggunakan jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan. Hari ketiga momen libur Lebaran 2022, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati Pantai Karangsong di Indramayu, Jawa Barat. Sayangnya di tengah padatnya pengunjung, banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Beginilah suasana objek wisata Pantai Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Ribuan wisatawan memadati lokasi wisata yang terletak di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu untuk mengisi momen libur Lebaran. Hingga hari ketiga Lebaran, Pantai Karangsong masih terus dipadati pengunjung yang silih berganti memadati pantai. Data pihak pengelola pantai bahkan menyatakan kenaikan jumlah pengunjung mencapai 70% dibanding hari biasa. Khusus di momen Lebaran tahun ini, pihak pengelola tidak menaikkan harga tiket masuk, yakni pengunjung dewasa Rp5.000 per orang, sementara anak-anak Rp3.000 per orang. Maksimal itu estimasi 3.000, kurang lebihnya 3.000. Tapi untuk saat sekarang mungkin sekira 1.000 lah, 1.000 ada. Sayangnya di tengah padatnya ribuan pengunjung, banyak warga mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker maupun menjaga jarak. Pihak pengelola pantai mengaku telah menerjunkan petugas untuk berpatroli rutin dan mengimbau pengunjung untuk tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, salah satu tradisi dalam Lebaran adalah merayakan momen bersama keluarga. Dan kami akan berdialog bersama sejumlah kepala daerah. Ada Kang Uu Rushanul Ulum, Wagub Jawa Barat. Ada Pak Jumadi, Wakil Wali Kota Tegal. Dan Kang Dedi Rohim, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak. Halo? Ya, mungkin masih ada gangguan komunikasi antara saya dengan ketiga tamu saya yang masing-masing berada di Bandung, di Tegal, dan di Bogor, Jawa Barat. Halo, Kang Uu. Halo, Mas Riau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Uu, sudah bisa mendengar suara saya, Kang Uu, ya? Ya, bisa dengar. Oke, Pak Jumadi, Kang Dedi, sudah bisa mendengar? Siap. Oke, baik. Kita mulai ya. Kang Uu dulu. Kang Uu pernah mengatakan prediksi Jabar didatangi 16 juta pemudik, sementara yang keluar dari Jabar 9 juta orang. Jadi ada selisih 7 juta orang. Kondisi real di lapangan sampai malam ini seperti apa, Kang Uu? Ya, tadi setelah saya koordinasi dengan pihak Dishub, yang datang ke wilayah Jawa Barat itu sekitar 147.000 kendaraan. Oke. Masuk ke wilayah Jawa Barat. Dan sekarang mereka berada di tempat-tempat wisata. Dan beberapa tempat wisata betul sangat padat, bahkan tidak bergerak. Seperti di Garut Selatan, Pamengpeuk, Pantai Sayang Heulang, yang tidak biasanya seperti itu, baru kali ini macet sangat luar biasa. Hampir 5 jam lebih itu macet nggak bergerak. Karena memang mungkin tidak terprediksi oleh pihak kepolisian, sehingga arus lalu lintas tidak ada alternatif lain karena memang jalannya di situ hanya satu ya. Artinya sebenarnya angka real yang terjadi di lapangan lebih dari 16 juta, Kang Uu, ya, untuk pemudik tahun ini ya? Saya belum bisa melihat secara pasti karena memang belum ada laporan secara jelas, tapi hari ini aja sampai seperti itu tadi yang masuk ke wilayah Jawa Barat. Oke, baik. Hari ini. Tadi jam 5 lah, jam 5 sore baru laporan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Baik, saya ke Jawa Tengah dulu, bergeser ke Tegal. Pak Jumadi, di Tegal ini kondisinya seperti apa? Apakah masih ada kemacetan ataukah sudah sangat terbantu dengan adanya jalan lingkar Brebes Tegal yang membuat lalu lintas mudik tahun ini bisa lebih lancar, Pak Jumadi?
Ya, Mas Aryo perlu saya sampaikan, memang kemarin mudik tahun ini alhamdulillah Kota Tegal relatif aman, relatif lancar. Kenapa? Karena memang tadi betul ada jalan lingkar Brebes Tegal yang notabene sangat membantu. Jadi saya terima kasih kepada pemerintah pusat, Pak Jokowi dan Kementerian PUPR yang telah membantu meresmikan jalan lingkar Brebes Kota Tegal. Ini sangat-sangat membantu, akhirnya Kota Tegal relatif lancar. Kemudian arus yang biasanya di Kota Tegal sangat padat relatif tidak macet seperti biasanya, bahkan posko-posko mudik di Kota Tegal relatif sepi gitu kan. Posko di Pramuka juga sama, akhirnya kita malam Lebaran malah kita tutup karena tidak begitu banyak pemudik yang melalui masuk dalam Kota Tegal. Namun demikian perlu saya sampaikan, memang arus mudik yang luar biasa ini banyak juga melintas begitu saja di Kota Tegal, sehingga banyak tempat-tempat yang mereka hanya singgah saja untuk misalkan makan, kemudian istirahat sebentar di area jalur luar lingkar Kota Tegal. Jadi sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi perlu saya sampaikan juga, ini karena tahun 2022 ini euforia mudiknya luar biasa, di Tegal juga sangat-sangat padat pada saat malam takbiran, kemudian hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, karena rata-rata orang Tegal yang di Jabodetabek, di Bandung, mungkin di Bawahgu, kemudian di Bogor, pulang ke Tegal dan tumpuk jadi satu di tempat-tempat wisata seperti di Pantai Alam Indah dan pantai-pantai di sekitar Kota Tegal, bahkan di area alun-alun yang kita baru saja perbaiki di Jalan Pancasila, Taman Pancasila, akhirnya kita tutup untuk sementara agar menghindari kerumunan yang luar biasa, karena tentu saja pandemi yang belum berakhir, kita harus lebih waspada lagi dan harus hati-hati sesuai himbauan pemerintah. Makanya kemarin Taman Pancasila kita close sebentar. Tentu saja kita melihat perkembangan lebih lanjut. Apakah nanti mereka tidak begitu padat, ya kita akan buka seperti itu kira-kira, Mas Aryo. Baik, kalau di Tegal relatif lebih lancar, mungkin di Bogor justru lebih padat, Kang Dedi ya. Karena pantauan kami justru mendapati daerah Bogor, terutama daerah-daerah pinggiran itu jauh lebih padat dibandingkan hari biasa, Kang Dedi. Betul, jadi kami ini kan menerima limpahan wisatawan yang ke puncak, tapi kemudian karena kemacetan kemudian masuk ke Kota Bogor. Ya. Tetapi secara umum memang kita prediksi ya jumlah warga yang mudik itu mencapai hampir 500 ribuan orang. Tetapi yang masuk, yang mudik ke Bogor itu sekitar 300-an ribu orang. Jadi memang kondisi ini diperparah dengan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor yang menjadi daerah tujuan wisata. Nah, kita sih berharap tentu nanti di arus balik tidak seluruhnya menumpuk di satu tanggal, tetapi memang harus ada strategi baik dari pemerintah provinsi maupun dari pusat untuk bagaimana mengurai sehingga tidak nanti menumpuk misalnya di tanggal 8, tetapi barangkali bisa ada aturan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko ya, apakah nanti ada semacam dispensasi hari Senin itu tidak perlu dulu pembelajaran tatap muka bisa online ya Kang Dedi ya. Ada juga misalnya ya masih bisa separuh online ya. Jadi tidak semuanya kemudian mengejar di tanggal 8 dan 9. Itu yang kita takutkan ya, karena memang ini luar biasa sekali di tahun ini. Kalau dari sisi ASN di lingkungan Pemkot Bogor, Kang Dedi, apakah akan ada pergeseran tanggal masuk, tidak harus tanggal 9, ataukah ada dispensasi untuk dimundurkan mungkin? Sejauh ini tidak ada ya, karena kan kita mengacu kepada aturan pemerintah pusat, tanggal 9 masuk. Jadi kita tetap, karena kan tidak banyak, kalau kami prediksi sekitar 20-30% lah ASN Kota Bogor yang melaksanakan perjalanan mudik. Jadi jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi kita harapkan tadi ada pengaturan secara lebih luas, bukan hanya di masalah pemerintahan, tetapi juga mungkin di sektor pendidikan, kemudian juga di sektor swasta, agar ada kelonggaran supaya tidak seperti sekarang ya. Kita melihatnya kan nantinya akan ada arus satu arah dari timur ke arah barat. Nah ini juga kan pasti akan berimbas ke wilayah-wilayah Jawa Barat lainnya, termasuk Kota Bogor. Baik, saya ke Kang Uu lagi. Kang Uu, dari evaluasi arus mudik Lebaran kemarin untuk strategi untuk memecah kemacetan di arus balik Lebaran. Nah ini seperti apa nih Kang Uu dari Pemprov Jabar? Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja saja dengan Polda Jabar dan Polres-Polres yang lain ini sudah memetakan beberapa ruas jalan sehingga yang biasanya dipakai dua arah menjadi satu arah. Yang biasanya jalan tersebut tidak dipakai, sekarang dipakai.
Dan perlu kami sampaikan juga, kalau wilayah Pantura relatif aman, artinya tidak ada kemacetan pada arus balik. Tetapi yang sekarang parah ini, bahkan sampai sekarang juga masih padat, ini jalur Tasik-Bandung. Baik lewat Garut ataupun lewat Wado. Dan juga lewat Limbangan. Ini sekarang padat sekali perjalanan tersebut. Tasik Bandung tuh rute mudiknya Kang UU ya? Ya, seperti itu. Jalur saya itu. Makanya ini tol Cigatas pada pemerintah diharapkan tidak meleset lagi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 2023 sekarang sudah pembebasan tanah, 2024 sudah sampai Tasikmalaya. Itu yang kita harapkan untuk mengantisipasi jalur kemacetan yang rutin tiap tahun seperti ini. Oke, Kang, salah satu evaluasi dari Kang Emil ketika arus mudik kemarin adalah soal rest area. Terlalu banyak orang menumpuk di rest area untuk waktu yang lama sehingga mobil-mobil itu atau menempati bahu jalan tol. Nah, kondisi ataupun apa yang akan dilakukan oleh Pemprov Jabar koordinasi dengan Korlantas untuk bisa mengatasi masalah di rest area ini, Kang UU? Itu juga ada pengumuman terus-terusan bahwa yang sudah dianggap cukup, sudah dianggap selesai istirahatnya untuk segera meninggalkan rest area. Tetapi terkadang mereka merasa nyaman, merasa betah di situ, ya pengumuman tinggal pengumuman gitu kan. Terus saja mereka abaikan. Tapi ada juga mereka yang berangkat. Karena memang di rest area ini kebanyakan istirahat, isi bensin, makan dan yang lainnya. Dan kadang-kadang tujuan juga dijadikan tempat wisata. Ya sudah, ini kita istirahatlah di situlah sambil ngomong-ngomong dan yang lainnya kan bisa seperti itu yang biasanya. Jadi mereka memang menyenangkan gitu ya berada di rest area setelah perjalanan lama seperti itu. Ya, apalagi Jabar kan daerah perlintasan, banyak destinasi kuliner, destinasi wisata yang membuat daya tarik wisatawan untuk berkunjung ataupun menghabiskan waktu di provinsinya Kang UU nih. Betul, seperti itu adanya. Baik, saya Pangandaran juga sekarang padat dengan luar biasa ini Pangandaran. Aduh. Iya, Pangandaran betul luar biasa padat. Saya ke Pak Jumadi. Pak Jumadi, dari Pemkot Tegal sendiri memprediksi arus balik yang melintasi Tegal menuju kota-kota di Jawa Barat mulai kapan puncaknya, Pak Jumadi? Ya, memang kelihatannya mungkin tanggal 7, tanggal 8. Kita akan dari puncak orang harus balik ke Jabodetabek maupun ke arah Jakarta tentu saja gitu kan. Karena itu adalah waktu yang pas, karena kan tanggal 9 kita sudah masuk kantor gitu kan. Jadi kita prediksi tanggal 7, 8 itu pasti akan jadi puncak harus balik dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur ke arah Jabodetabek. Namun demikian mungkin juga tadi yang seperti himbauan Pak Menteri PMK, tentu saja ini semua tergantung daripada kita para pemudik untuk bisa memahami bahwasannya karena ini arus mudik kemarin juga luar biasa, 2 tahun kita nggak mudik, pasti arus baliknya juga sama seperti itu. Makanya harus berhati-hati, kemudian harus tahu juga timingnya agar jangan sampai menumpuk seperti kemarin. Saya melihat kemarin juga di tanggal hari kedua Lebaran juga masih sangat padat jalur tol arah ke Jawa Tengah ke sana gitu kan. Jadi memang arus mudiknya juga padat, arus baliknya pasti luar biasa juga. Nah, untuk itu saya mungkin menghimbau juga kepada masyarakat yang akan balik lagi ke Jakarta, mungkin lebih bagus juga untuk saya promosikan untuk stay sebentar di Tegal, istirahat sebentar seperti dulu. Kalau dulu sebelum ada jalan tol kan mereka ke Tegal untuk menikmati kuliner, kemudian beristirahat. Nah, lebih baik mungkin beristirahat dulu, kemudian nanti dilanjutkan hari berikutnya. Karena apa? Ini akan menjadikan effort yang luar biasa, kemudian perlu energi yang luar biasa juga pada saat arus balik nanti. Kira-kira begitu, Mas Aryo. Jadi tinggallah di Tegal dulu, Pak, ya, sambil menghabiskan rupiah-rupiah yang ada supaya ekonomi juga bangkit, Pak, ya. Betul, karena kan tujuannya kan untuk membaikkan ekonomi. Nah, kita kan berkuliah di Tegal sekaligus menikmati kota Tegal yang sudah mulai bagus. Pantainya juga silakan, atau juga di kabupaten di Guci ada hot spring water, air panas bisa dinikmati, silakan untuk menikmati. Jadi sekaligus menggerakkan ekonomi di masing-masing daerah, terutama kota Tegal yang menjadi lintasan para pemudik dari Jabodetabek ke arah Jawa Tengah ataupun ke arah Jawa Timur, dan sebaliknya sekarang mereka mau balik ke Jakarta, silakan untuk menikmati kuliner di kota Tegal, berhenti sejenak, istirahat sejenak, kemudian menggerakkan ekonomi, berbagi dengan masyarakat Tegal, UMKM tentunya, agar mereka bisa menikmati Lebaran ataupun ekonomi yang luar biasa ini dalam masa Lebaran ini. Saya kira itu, Mas Aryo. Baik, Kang Deddy, kalau untuk puncak kan itu masuk dalam tupoksi atau domainnya kabupaten, sedangkan Kang Deddy kan dengan Kang Bima lebih kepada kotanya saya, Kota Bogor. Tapi dari amatan Kang Deddy, apa yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi penumpukan dari arah puncak masuk ke Kota Bogor, Kang Deddy?
Kalau ini agak sulit ya, tetapi intinya beginilah ya. Intinya kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah membangun begitu banyak ya akses jalan tol, jalan alternatif, jalan lintasan, kemudian perbaikan-perbaikan jembatan dan lain-lain, sehingga memang meskipun ya kondisinya padat, tetapi lebih menyenangkan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang dulu mungkin ada kekhawatiran, ketakutan bagaimana suplai BBM, sekarang kekhawatiran itu kelihatannya tidak ada lagi. Kemudian juga bukan hanya yang mempergunakan jalur darat, jalur udara, jalur laut juga sudah baik sekali ya. Saya memonitor warga Kota Bogor yang melaksanakan kegiatan mudik juga sangat nyaman pada kondisi saat ini dengan seluruh proses pembangunan yang sedang dilakukan. Dan harapannya seluruh seluruh proses pembangunan bisa tuntas ya di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi insya Allah setelah itu kita bisa perbaiki lagi hal-hal yang memang masih perlu diperbaiki. Tetapi secara umum kelihatannya meskipun padat, kemudian macet, lebih banyak hal-hal yang menyenangkan lah saat ini. Berbeda dengan kalau yang dulu-dulu ada horor Brexit, ada segala macam. Sekarang tidak ada. Alhamdulillah sekarang masyarakat juga happy ya, meskipun kemarin pantauannya Cirebon Bogor ada yang sampai 12 jam ya, tetapi tidak ada keluhan yang terlalu dramatis begitu ya. Semuanya insya Allah baik-baik saja lah. Tinggal tadi diatur arus mudiknya seperti apa, jam, terutama informasi kepada masyarakat tentang jam satu arah ya, karena biar bagaimanapun juga yang namanya mudik kan ada yang ke arah timur, ada yang ke arah barat. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan hanya memprioritaskan yang sekarang pulang dari timur ke barat, tetapi bagaimana yang sekarang ada di wilayah barat ke arah tengah dan timur, ini juga harus diperhatikan. Baik, Kang, ada informasi masuk ke redaksi kami, Kang, yang menyebutkan dari warga Bogor juga sedikit protes karena biasanya Ciamas Pagelaran ke Batu Tulis di Bogor Selatan hanya 30 menit, tapi dengan kondisi saat ini harus ditempuh 2,5 jam dengan menggunakan mobil, Kang Dedi. Mungkin Kang Dedi ada komentar sedikit tentang informasi ini? Ya memang, ya saya melihat tadi ya laporan dari Jasa Marga, hari ini yang lintasan di Jagorawi 250.000 kendaraan. 160 ribuan itu masuk ke arah puncak. Nah kan tidak bisa masuk semua ke puncak, tidak mau pasti kembali ke arah Kota Bogor. Jadi memang di seputaran SSA yang sebagai sumbu ya dari akses wilayah barat, timur, tengah dan selatan Kota Bogor pasti sangat terhambat dengan adanya kepadatan di tengah kota. Saya tadi dari rumah ke arah Empang 1,5 jam, jadi memang saya juga bingung juga gitu. Kang Dedi nggak pakai 4Rider? Saya nggak pakai 4Rider, cuman kan memang padat ya kondisinya. Kendaraan-kendaraan dari luar kota sangat luar biasa banyak. Tetapi itu tadi yang Pak Jumadi sampaikan, ini dalam rangka kita pemulihan ekonomi, menggerakkan ya ekonomi masyarakat. Saya pikir udahlah, ini kan tradisi setahun sekali yang kita bisa anggap sebagai berkah juga gitu kan. Baik. Kang, ini ada satu lagi info, ini tidak terkait dengan lalu lintas, tapi ini terkait dengan Lebaran kemarin. Ada informasi dari pemirsa, PDAM Tirta Pakuan sering mati di pagi jam 6 sampai jam 8 atau sore jam 4 sampai jam 7 di perumahan Taman Cimanggu, Cimanggu Hejo, dan Cimanggu Residence, dan juga perumahan-perumahan sekitarnya. Nah ini solusinya seperti apa? Nah ini mumpung ada Pak Wagub nih, jadi begini. Hampir 90% ya sumber air baku kita kan dari air permukaan, Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Nah kebiasaan masyarakat ya dari hulu sampai ke hilir, kalau hujan deras itu membuang sampah. Ya di luar sedimentasi ada sofa, ada kasur, ada karpet, ada ban, ada oli masuk ke sungai. Nah disitulah kemudian PDAM kita harus melakukan filtrasi. Ya harus kemudian melakukan pengolahan, pemisahan sampah yang kemudian tadi mengakibatkan lambatnya suplai kepada masyarakat karena harus ada 2 kali pengolahan. Jadi memang kondisi itu yang terkait dengan Sungai Cisadane. Nah untuk Sungai Ciliwung saat ini kan ada pembangunan waduk Ciawi dan satu lagi ya saya lupa. Ada 2 waduk di daerah puncak yang sedang dibangun ya, termasuk pembebasan lahan dan lain sebagainya yang mengakibatkan sedimentasi. Nah itu juga mengakibatkan sumber air baku kita menjadi keruh dan kita membutuhkan waktu ekstra untuk pengolahan. Jadi untuk warga Kota Bogor agar maklum ya, kita juga berharap
Waduk Ciawi segera selesai sehingga kekeruhannya bisa kita tanggulangi semaksimal mungkin dan masyarakat bisa mendapatkan layanan air minum yang lebih Baik, karena bersih menurut lagi. masyarakat di sana ketika Pak Wali Kota datang airnya bisa lancar sampai 3 hari, tapi ketika Pak Wali Kota keluar udah nggak di situ lagi, macet lagi. Enggak lah, itu karena hujan ya, biasanya Karena hujan ya Kang saya ya. Karena proses bahan baku, ya proses pengolahannya menjadi sumber air lebih, bakunya ya. ya Lebih lama menjadi ya. punya waktu lebih lama lagi ya. Baik, betul. baik. Terima kasih Kang UU, Kang Dedi dan juga Pak Jumadi atas waktunya berbincang bersama kami mengenai update kondisi di daerah Terima kasih. masing-masing. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya selamat sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Malam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Nuhun. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan perkembangan berita lainnya termasuk pantauan arus balik lebaran di berbagai tempat. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.